Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan jikalau kami boleh memanggil Allah pencipta langit semesta ini sebagai Bapa kami. Terima kasih Engkau mau dekat dengan kami. Terima kasih Engkau mau mengadopsi kami menjadi anak-anak Allah yang menerima segala berkat warisan surgawi dan juga segala kebaikan dari Allah sendiri. Terima kasih juga untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh percaya kepada Yesus, diselamatkan dari dosa-dosa kami, dari segala hukuman dosa kekal, kematian kekal. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah ini. Kiranya kami bisa meresponi segala kebaikan Tuhan dengan melayani Tuhan, dengan berbakti kepada Tuhan. Pada hari ini pun Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mempersembahkan hati kami Tuhan kepada Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tolonglah Tuhan, hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, kiranya Tuhan pakai dan setiap kami yang mendengar juga, Tuhan boleh bekerja, sehingga kami tidak sia-sia ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami boleh menangkap apa yang Tuhan ingin kami dengar dan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Amsal. Amsal pasal yang ke-29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Bersama-sama. Amsal 29 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Dan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kata wahyu di sini Bapak Ibu Saudara sekalian dapat didefinisikan juga atau disebut juga sebagai kata visi. Ya, bila tidak ada visi, maka rakyat itu liar, orang itu liar, ya, manusia akan memiliki kehidupan yang tidak teratur dan kacau balau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita memasuki tahun baru, itu adalah suatu saat atau momen yang sangat penting supaya kita disadarkan tentang waktu. Kita lebih disadarkan tentang waktu karena ada penambahan tahun yang baru. 2021 menjadi 2022. Tahun 2021 sudah tidak akan terulang kembali, sudah tidak akan kita jalani kembali, tetapi tahun 2022 akan kita jalani. Kita sudah masuki, bahkan sudah kurang lebih seminggu kita memasuki tahun yang baru. Untuk apa itu? Kita memasuki tahun yang baru, kita diingatkan supaya kita lebih sadar lagi tentang waktu. Waktu itu memang adalah hal yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. Ada namanya kekekalan, ada namanya waktu yang lalu, waktu sekarang, waktu masa depan. Dan kalau kita memahami tentang waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu yang sudah berlalu ini tidak mungkin kembali, dan waktu yang akan kita jalani ini juga pada saat ini pun ya kita sedang melalui waktu yang sudah berlalu. Maka Agustinus mengatakan, mari kita hargai setiap momen. Waktu ini bukan ada di masa lalu, tetapi waktu ini yang kita pahami, kita mengerti itu adalah waktu momen ini. Itu kita penting sekali untuk menyadari keberadaan kita. Itu Agustinus katakan, soal waktu, waktu bukan bicara soal masa depan, waktu bukan bicara soal masa lalu, tetapi momen-momen yang kita hadapi, kita jalani sekarang ini, kita perlu sadar bahwa kita terus menjalani proses waktu, kita terus bertambah tua, dan kita terus hidup di dalam waktu. Tapi yang jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa waktu itu tidak mungkin kembali dan terus maju linear. Dan ketika kita menyadari bahwa setiap detik kehidupan kita itu tidak akan terulang kembali, setiap detik waktu yang lewat itu tidak akan ada lagi, kita akan mulai memikirkan hidup kita lebih baik lagi. Akhirnya kita mulai memiliki pengharapan, kita ingin melihat ke masa depan supaya hidup kita lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Ini wajar. Karena urgensi waktu, karena kesadaran akan waktu, kita ingin juga menghabiskan waktu itu, momen-momen itu dengan berharga, precious time. Nah, di manakah kita bisa menjalani waktu dengan berharga? Itu bersama dengan Tuhan, bersama dengan
Tuhan itu sangat penting. Penyertaan Tuhan itu sangat penting ketika kita menjalani hidup di dalam waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita punya kesadaran akan waktu, ketika kita mengerti urgensi waktu ini tidak akan terulang kembali, kemudian kita memiliki pengharapan-pengharapan yang baik, kita ingin sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita, barulah akhirnya mulai yang dinamakan dengan resolusi. Ada akhirnya orang-orang beresolusi atau bertekad ya, berketetapan hati. Nah ini tekad ini poin yang sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kehidupan setiap kita manusia. Tekad yang kuat akan menghasilkan sesuatu. Makanya ada peribahasa bahasa Indonesia kan mengatakan bahwa di mana ada kemauan ya lebih diterjemahkan sebagai tekad yang kuat, pasti ada jalan. Meskipun kita tidak selalu setuju hal ini ya. Ya, karena hidup kita itu bukan ditentukan oleh kemauan atau usaha kita, tetapi kedaulatan Tuhan, ya, anugerah Tuhan, seizin Tuhan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua kondisi yang akhirnya membuat kita beresolusi, yang bertekad sesuatu, yaitu apa? Yaitu memahami waktu, urgensi waktu, dan yang kedua, kita punya pengharapan-pengharapan yang baik. Tadi kita sudah doakan ada kebaktian raya tahun baru di dalam minggu yang akan datang oleh Pendeta Stephen Tong, diadakan oleh Yayasan STEMI. Kenapa ya? Kenapa ya Pak Tong itu ingin terus berkhotbah ketika pandemi sudah mulai surut? Mungkin saja di tahun ini pandemi juga akan bisa naik lagi, kita tidak tahu ya dengan varian Omikron itu. Tetapi ketika ada momen, ketika ada kesadaran akan waktu, umur Pak Tong tidak lagi muda, ya mungkin akan segera meninggalkan dunia ini masuk ke surga, dan dia juga melihat kesempatan ada, oh saya ingin berkhotbah, ingin memberkati banyak orang, maka dimulailah ya kebaktian raya tahun baru. Setahu saya ini baru ya, jenis yang baru di dalam kebaktian-kebaktian Pak Tong atau STEMI. Jadi kebaktian raya tahun baru itu kenapa ya? Ada resolusi, ada tekad. Aku mau terus melayani Tuhan. Aku mau terus memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau kita memahami dua kondisi ini, ketika kita sadar akan waktu dan kita punya pengharapan yang baik di masa depan, kita akan bertekad sesuatu. Nah itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya berbuah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ambil contoh, dinamakan seorang hamba Tuhan ya, zaman berapa ratus tahun yang lalu itu Pendeta Jonathan Edwards, salah satu seorang filsuf terkenal dan juga teolog penting dari Amerika. Dia pernah membuat resolusi. Ya, tercatat di dalam sejarah itu resolusinya sangat banyak, yaitu 70. Bayangkan ya, 70 resolusi. Memang tidak langsung dibuat dalam momen waktu atau tahun tertentu, bisa juga di dalam hari-hari tertentu atau bulan tertentu ya dia buat, tapi dia mencatat menulis sebanyak 70 resolusi. Bukan hanya itu, resolusi 70 resolusi tersebut diresolusikan oleh dia bahwa dia bertekad untuk membaca 70 resolusinya minimal seminggu sekali. Bayangkan ya, resolusi yang diresolusikan pasti ada hasilnya, ada tindakannya. Kalau kita kan biasanya buat resolusi tahun baru, banyak yang tidak terrealisasikan, ya kan? Karena tidak diresolusikan juga, resolusi tersebut. Tidak dicatat juga, kalau tidak dicatat kita lupa. Manusia itu bisa lupa dengan mudah. Tapi kalau kita catat, Jonathan Edwards katakan, saya akan bertekad untuk membacanya seminggu sekali. Bayangin ini seminggu sekali 70 resolusi itu berapa banyak. Dan jenis-jenis resolusinya ada yang panjang, kalimat-kalimatnya, ada juga yang pendek. Nah sekarang kita akan melihat, mempelajari 3 contoh resolusi dari Jonathan Edwards. Ya, yang pendek-pendek saja ya, yang pendek-pendek saja. Dia berkata, bahwa resolve never to lose one moment of time, but improve is it the most profitable way I possibly can. Jadi dia bertekad, ya, bersungguh-sungguh, tidak ingin kehilangan satu momen pun, tetapi justru meningkatkan saat-saat tertentu ini supaya menguntungkan sebisa dia lakukan, semungkin dia lakukan. Momen ibadah ini hanya seminggu sekali.
Tetapi ada yang memaksimalkannya misalkan dengan mencatat khotbah. Dia bisa baca lagi khotbahnya. Mungkin hari Senin lakukan perintah atau pesan khotbah hari Minggu yang mana? Hari Selasa bagaimana? Itu bisa saja ya. Nah, dia beresolusi demikian. Dia meningkatkan momen-momen tertentu itu supaya maksimal. Menyanyi pujian, maksimal. Kalau bisa habiskan suara, kurang lebih gitu ya. Menguntungkan untuk siapa tentunya? Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kerajaan Allah. Setiap saat itu akan berlalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada saatnya kita ibadah di Keranggan, ya, Keranggan yang tempatnya kecil, terus susah parkir mungkin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang ada waktunya kita ibadah di tempat ini, tempatnya besar, tidak susah parkir. Ya, kita bisa lihat ya, momen-momen itu berbeda-beda. Nanti, ya sekarang dalam proses IMB, kita bisa beribadah di jalan yang benar, ya, jalan benar. Nanti gerejanya juga harus jadi benar. Kalau gerejanya salah ini kontradiksi ya. Nah, jalan benar itu banyak kebenaran seharusnya. Nah, nanti lebih enak lagi. Gedung ada sendiri, tempat parkir luas harusnya ya. Atau bisalah orang mudah datang, kondisinya sangat rapi. Nah, itu kita harapkan. Kita berharap, kita bertekad untuk mengembangkan kerajaan Allah. Momen-momen waktu misalkan persembahan itu tidak bisa kita berikan senantiasa. Nah, itu ya juga yang diajarkan oleh Pendeta Stephen Tong kan, persembahan itu kita yang mau memberikannya. Kalau sudah Tuhan tutup kesempatan persembahan, nggak bisa juga. Kesempatan apalagi? Keluarga ya. Maka kita bisa atur waktu keluarga, kumpul keluarga sudah bisa jarang sekarang ya, apalagi pandemi, apalagi keluarga kita jauh di sana. Kita bisa atur waktu, bisa secara online berelasi dengan mereka. Momen ibadah, momen kegiatan gereja, momen persekutuan ya, momen janji iman misalkan itu tidak akan terulang lagi. Nah, ketika kita sadar akan waktu, nah kita bisa melakukan hal yang lebih baik dengan maksimal. Itu yang diharapkan oleh Edwards. Yang kedua, resolve in narrations never to speak anything but the pure and simple verity. Jadi dia beresolusi, bertekad di dalam setiap narasi, ya, di dalam setiap narasi itu dia berjanji, bertekad untuk tidak pernah bicara hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak jelas kebenarannya, terus kita omongkan, itu jangan. Bahkan hal-hal yang negatif, ya, dia tidak mau mengomongkannya, membicarakannya. Dia pengen hal-hal yang sederhana, yang pasti benar, yang alkitabiah, misalkan ya, atau yang menolong sesama. Dia bahkan bisa siapkan cerita, cerita yang menolong untuk supaya bisa bertumbuh bersama-sama. Itu ya di dalam narasi. Karena kita setiap orang ini bisa bercerita dan suka cerita juga ya. Anak-anak, ya anak-anak itu paling suka cerita. Bahkan saya dengar kalau anak-anak sejak kecil diceritakan oleh orang tuanya, mereka yang minta cerita. Nah masalahnya, kalau kita semua manusia itu suka cerita, nah cerita apa yang kita ceritakan, cerita apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi cerita kita juga. Dan Alkitab menyadarkan kita bahwa cerita yang harus kita hidupi adalah cerita Alkitab. Bagaimana cerita Alkitab itu ada dan ini menjadi pola bagaimana kita bercerita atau menceritakan kehidupan kita di dalam sehari-hari hidup kita. Nah, Edwards katakan bahwa saya nggak mau ngomong yang rumit-rumit, yang tidak bisa dimengerti. Saya ingin yang sederhana, kamu takut akan Tuhan. Misalkan kayak gitu ya. Kita udahlah, nggak usah hal yang negatif-negatif, yang menjelekan orang, yang mengolok-olok orang, yang menghina orang, gosip, digosok makin sip gitu kan. Wah, udah nggak usah. Ya, nggak sip juga nggak apa-apa. Yang penting tenang, baik-baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga, resolusi ketiga ini contoh ya. Dia katakan, resolve when I feel pain, ya ketika aku merasa sakit. Ya, ketika aku merasa sakit, to think of the pains of martyrdom and of hell. Dia bertekad kalau ada rasa sakit di tahun lalu, Bapak Ibu Saudara 2021, atau mungkin kita rasa sakit kepada orang-orang di sekitar kita,
Dia tidak memikirkan rasa sakitnya. Dia tidak mau egois. Ya, dia tidak mau egois memikirkan diri sendiri, tapi dia pikirkan rasa sakit orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memikirkan rasa sakit orang lain, banyak kok orang yang lebih sakit daripada kita, lebih menderita daripada kita, lebih berkorban daripada kita. Banyak. Tidak hanya kita. Kita pikirkan rasa sakit, kita mungkin disalah mengerti ya. Kita itu paling tidak enak juga disalah mengerti, dianggap sesat, misalkan dianggap salah. Kemudian juga kita bisa sakit hati karena dikatakan hal yang buruk oleh orang lain. Ketika merasa sakit hati, Edwards katakan, saya pikirkan rasa sakit para martir. Stefanus dilempari batu, misalkan seperti itu ya. Atau orang-orang yang akhirnya orang-orang Kristen yang diperkosa, orang-orang Kristen yang tidak bisa ibadah, mau beribadah dengan ketakutan. Dia pikirkan penderitaan para martir yang beribadah tapi resikonya mati, bahkan dia beribadah kepada Tuhan dan akhirnya dia mati. Bukan hanya itu, dia pikirkan kembali rasa penderitaan sakit di neraka. Kondisi di mana jauh dari Tuhan, yang ada di neraka adalah kehadiran Tuhan, tetapi dalam penghukuman, dalam keadilan, dalam kekudusannya. Kita akan rasa takut, kita rasa tidak layak, kita rasa minder. Itu bicara soal emosi di neraka. Tapi bicara soal penderitaan fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian, di neraka itu seperti apa? Seperti panas api. Ya, di mana ada api dan juga ada kegelapan yang paling gelap. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika memahami hal tersebut, penderitaan para martir kita jaranglah alami rasa sakit mereka. Penderitaan neraka orang Kristen tidak akan alami. Kenapa kita rasa kita tuh sakit hati sekali? Yesus tuh paling sakit hati, paling banyak penderitaan. Dia tidak berdosa, kita berdosa, wajarlah sakit ya. Tapi Yesus tidak berdosa, dia sakit secara fisik, hatinya juga sakit. Ada yang mengkhianati Yesus Kristus, ada yang mengolok-olok Yesus Kristus. Rasa sakit kita itu seperti apa? Maka Edwards katakan demikian. Kalau kita fokus kepada rasa sakit kita akan membesarkan rasa sakit hati kita tidak akan mengampuni, kita akan menjadi benci, kita menjadi orang yang penuh kebencian. Sedangkan orang Kristen adalah orang yang seharusnya penuh kasih. Bagaimana? Salah satunya ini. Ketika kita rasa sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahlah. Gak usah pikirkan rasa sakit kita. Kita serahkan kepada Tuhan, tapi kita bisa juga pikirkan penderitaan orang lain. Kuncinya itu ya. Jadi seringkali kalau kita sakit hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah omongkan ke orang yang kita percaya, ya ke sahabat kita atau ke pasangan kita, udah. Kalau bisa stop, nggak usah diomongin lagi, nggak usah. Daripada kita tuh ngomongin terus, itu namanya memelihara sakit hati. Namanya memelihara itu terus berelasi, terus ngomongin, terus ada, terus berelasi, terus komunikasi, terus ngomong, itu namanya pelihara. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sharing atau curhat ya, curhat itu penting juga. Ya, curhat itu penting. Ayo relasi. Kalau ada keluh kesah, siapa orang yang bisa saya curhatin itu satu hal. Tetapi yang paling penting adalah curhat ke Tuhan ya. Yang utama tuh ke Tuhan. Jangan sama kita bersandar pada manusia. Maka perlu juga ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya teman dekat di gereja, teman yang kita bisa percayai. Karena kalau kita lihat komunitas-komunitas kita, kalau kita pergi ke kantor kita, ke pekerjaan kita bisa nggak ada tempat curhat. Ada penelitian kan gitu juga ya. Orang Kristen itu yang sudah bertobat, ya dulunya mungkin bukan orang Kristen, orang beragama lain. Ketika dia bertobat jadi Kristen, kurang lebih 2 tahun, 3 tahun, komunitasnya itu udah nggak ada yang beragama lain. Semuanya komunitas orang Kristen, kayak gitu ya. Tapi kita nggak mau dekat dengan orang Kristen, bahaya juga. Nah ini ya, di dalam kita memikirkan rasa sakit itu, kita bisa pikirkan neraka yang tidak mungkin kita alami karena kita percaya kepada Kristus. Itu luar biasa, anugerah besar. Kita bisa bersyukur kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pikirkan, kenapa ya Jonathan Edwards ini punya resolusi, bisa beresolusi demikian? Karena dia menyadari waktunya
sedikit. Kita hidup di dunia ini hanya 70 tahun kok. Paling lama 80 tahun. Ya, sedikit sekali. Dibandingkan dengan kekekalan, kekekalan itu lebih daripada 1 juta tahun, lebih daripada 1 miliar tahun, 1 triliun tahun lebih. Sedikit sekali, bukan? Ya, hidup kita ini sebentar. Maka Edwards beresolusi dengan baik. Dia punya pengharapan yang baik. Inilah yang membentuk resolusi setiap orang. Jadi kalau kita punya kesadaran waktu, punya pengharapan, pasti ada resolusi. Bukan hanya orang Kristen. Orang non-Kristen pun bisa beresolusi. Lalu apa yang membedakan resolusi orang Kristen dan juga resolusi orang bukan Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian? Salah satunya adalah visi. Visi Tuhan yang membuat Jonathan Edwards beresolusi yang alkitabiah. Visi memimpin kepada resolusi. Visilah, visi Kristus, visi orang Kristen akan membawa kita untuk bertekad sesuatu. Sadar tidak sadar, setiap hari kita beresolusi kok. Hari ini saya mau kerja. Tapi tanpa visi dari Tuhan, kita bekerja untuk diri. Hari ini saya mau ibadah, kita bertekad kan. Kalau kita nggak bertekad, nggak mungkin datang ibadah. Tapi yang membedakan adalah visi Tuhan. Kenapa saya beribadah? Panggilan Allah. Kenapa saya bekerja? Kehendak Allah. Visi dari Tuhan. Wahyu dari Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Amsal 29 ayat 18. Where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. Di mana tidak ada visi kenabian, ya visi dari Alkitab tentunya ya, visi firman Tuhan, maka orang-orang kita semua akan melempar batasan-batasan. Cast off restraint. Kita buang batasan-batasan, kita akan menjadi liar, kita akan menjadi kacau, ya, kita akan menjadi orang yang tanpa arah, itu tanpa visi Allah. Rakyat akan menjadi kacau. Ini kata wahyu ya. Kata wahyu ini bisa lebih tepat diterjemahkan sebagai vision, prophetic vision. Orang di luar Kristus bisa saja membuat resolusi yang baik, tetapi resolusi itu sifatnya egosentris. Tetapi orang di dalam Yesus Kristus punya kemampuan yaitu beresolusi sesuai dengan visi Tuhan. Nah, kita mau supaya hidup kita ini ditentukan oleh visi Tuhan. Be thou my vision. Ada lagu yang kita sering nyanyikan, Be thou my vision, O Lord my God. Jadilah visiku Tuhan, yang dimana aku melakukan segala sesuatu itu bukan berdasarkan hal-hal duniawi, kenyamanan diri, ego dari diri kita sendiri, tetapi karena visi dari Tuhan. Visi Tuhanlah yang seharusnya memimpin manusia, dan visi Tuhanlah juga yang seharusnya memimpin gereja Tuhan. Memimpin GRII Yogyakarta. Ini ya, ketika kita memiliki visi, maka kita perlu bertekad ataupun melakukan hal-hal yang sesuai dengan Alkitab. Itulah visi Tuhan ya, yang membentuk kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melakukan sesuatu, sangat penting bersaat teduh. Karena berarti apa? Karena kita memohonkan visi dari Tuhan. Ya, maka saat teduh terbaik itu sebenarnya bukan pagi, bukan malam ya. Karena berarti waktu baca firman, kita lakukan hal yaitu tidur, gitu kan? Berarti kita melakukan hal tidur. Tetapi ketika di pagi hari bangun tidur, kita mau mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, baca Alkitab, baca renungan. Nah, kita mau melakukan segala aktivitas itu, kita rela bersedia jika ada kedinamisan, ada visi Tuhan. Kita sudah ada rencana pasti, oh besok hari Senin, saya akan bekerja ini dan itu. Tetapi balik lagi, tanpa visi Tuhan, pekerjaan kita ini bisa menjadi hal yang sia-sia. Gereja yang tidak mengerti visi Tuhan juga akan menjadi gereja yang liar, yang sia-sia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja itu perlu visi Tuhan. Inilah yang membawa kita untuk melakukan sesuatu, pelayanan, program dengan
Alkitabiah. Gereja tetap bisa bertekad mengerjakan sesuatu, melayani, ya, tetapi tanpa visi Tuhan sayang sekali. Maka sayang sekali. Gereja banyak kok yang tidak memberitakan firman Tuhan, banyak juga kok yang tidak sungguh-sungguh membentuk orang Kristen menjadi yang takut akan Tuhan atau serupa dengan Kristus, tetapi terus melayani, terus berbuat baik, tapi tanpa visi dari Tuhan, itu sebenarnya menjadi gereja yang kacau, liar, nggak jelas arahnya kemana. Gereja ini lembaga sosial, ya, atau gereja tempat beribadah. Gereja ini adalah paguyuban, atau gereja yang komunitas saling membentuk satu dengan yang lainnya. Nah itu gereja ya. Gereja bisa berubah arah jika tanpa visi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah bicarakan visi dan visi sebenarnya apa sih visi tersebut? Apa sih definisi visi? Dalam film-film Marvel itu ada tokoh superhero bernama Vision ya. Kita tahu ya, Vision itu badannya dari bentuknya warna merah, tapi badan manusia itu bukan tubuh manusia ya. Dia dibentuk dari benda-benda lain. Nah, tubuhnya merah bisa melayang. Kemudian juga satu kunci kehidupannya, dia itu bisa hidup kalau ada batu infinity yang disebut sebagai mind stone ya, batu akal budi di dahinya. Dia baru hidup. Kalau lepas batu tersebut dari tubuhnya, maka dia akan mati. Nah inilah gambaran visi juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak ada visi, sebenarnya hidup kita itu mati. Kacau, liar, tidak bermakna, tidak berbuah. Terjemahan yang lain ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini, Amsal 29 ayat 18 dikatakan, where there is no vision, the people perish. Binasa. Ya, orang itu akan hilang. Tidak ada tradisi budaya, kacau ya. Maka kalau dalam sekelompok komunitas orang pasti ada tradisi kan ya, pasti ada budaya. Itu mempertahankan orang bisa tetap hidup. Tapi kalau satu orang saja sendirian, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidupnya bagaimana? Mati. Saya jadi teringat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada penelitian ya. Bagaimana jika seorang bayi yang baru lahir tidak pernah diajak omong? Oh, ini penelitian yang sangat kejam. Mati. Bayi yang hidup itu nggak pernah diajak ngomong, dikasih makan, dikasih susu, dikasih minum, disuruh tidur di tempat nyaman, tapi nggak pernah dikasih visi, nggak pernah dikasih omong sama mamanya, kasih perhatian, dikasih bimbingan ya. Bayi itu gila, mati, nggak bisa hidup. Itu penelitian yang sangat kejam sekali ya. Bayi nggak pernah dikasih omong, tidak pernah berelasi, akan mati. Nah sekarang kita merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih visi itu? Yang pertama, visi adalah bimbingan ya, bimbingan. Visi itu berarti bimbingan. Bimbingan dari siapa? Yang utama dari Tuhan. Setiap manusia sebenarnya pasti dapat bimbingan. Dari bayi itu dapat bimbingan dari siapa? Ibunya kan ya, ibunya. Sejak bayi di rahim ibu, sejak kandungan itu, bayi itu dapat bimbingan. Ya, dapat asupan yang bergizi. Bayangin kalau seorang ibu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hamil, kemudian dia tidak sehat. Bayi itu ya kurang sehat juga. Bahkan bisa keguguran. Ya, bisa pendarahan sang ibu tersebut. Bayi itu juga nggak berkembang dengan maksimal, tubuhnya, otaknya tidak berkembang. Akhirnya bayi itu keguguran atau jadi cacat. Itu kalau si ibunya tidak sehat. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak kandungan itu sudah di rahim ibu, dibimbing oleh ibu. Lahir itu harusnya normali kalau tidak ada bidan itu ayahnya kan. Adam kan jadi bidan pertama ya. Waktu Hawa mau melahirkan tuh Adam jadi bidan pertama, si bayi itu melihat muka ayahnya. Bayi itu dibimbing oleh ibunya dan ayahnya. Kita itu selalu dalam bimbingan orang. Mau ke gereja dibimbing oleh hamba Tuhan, pengurus. Mau ke kantor, pekerjaan dibimbing oleh bos, manajer kita. Mau bisnis sendiri, kita dibimbing oleh diri kita kan. Pebisnis itu pemimpin sendiri, kita dibimbing. Kita tidak lepas dari bimbingan. Tetapi akhirnya orang
bergantung kepada bimbingan orang. Itulah motivator-motivator, psikologi-psikologi, bergantung pada bimbingan orang, sayang sekali. Bimbingan yang utama bagi setiap orang adalah Alkitab. Isi Tuhan ini, bimbingan dari Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mencatat Amsal 29 ayat 18 mengatakan, bangsa yang tidak mendapat bimbingan Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Salah satu seorang, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab yang sungguh-sungguh mencari bimbingan Tuhan adalah Musa. Ya. Memang Musa itu hamba Tuhan. Dipanggil pada waktu umur 80 tahun. Ya, untuk melayani Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Sebelumnya Musa ya bukan nabi ya. Musa itu sebelumnya adalah seorang pangeran, 40 tahun pertama, 40 tahun kedua dia seorang gembala, itu visi dari Tuhan. Pangeran Mesir 40 tahun pertama, 40 tahun yang kedua sebagai gembala domba di Midian, dan 40 tahun yang ketiga hidupnya adalah sebagai nabi Israel. Itu visi dari Tuhan juga ya. Itu rencana Tuhan juga atas Musa. Tetapi ketika dia semakin dekat sama Tuhan, semakin dia memiliki tugas tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan, satu hal yang dia minta di Keluaran 33 ayat 13 sampai 16 yaitu dia meminta bimbingan Tuhan. Saya akan bacakan Keluaran 33 ayat 30 sampai 13 sampai 16. Maka sekarang, ini Musa katakan ya, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ini Musa ya. Jika Tuhan berbelas kasihan, jika Tuhan memberikan rahmat-Nya, jika Tuhan itu merciful, maka Tuhan tolong beritahukan aku jalanmu, bimbingan Tuhan. Sehingga aku mengenal engkau dan supaya aku tetap mendapat kasih karunia, grace kepada dari kamu, dari hadapanmu. Ya, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepada kamu. Ini ya, seharusnya menjadi firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu hendak membimbing kita. Tuhan itu pasti menyertai kita. Masalahnya itu di manusia berdosa. Kita tuh mau dibimbing Tuhan tidak. Kita itu mau disertai Tuhan tidak. Allah Immanuel, Allah yang beserta kita itu pasti. Orang Kristen apalagi ya pasti disertai oleh Tuhan. Tapi masalahnya orang Kristen tidak mau penyertaan Tuhan. Orang Kristen tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Sayang sekali. Kemudian Musa katakan ya, ketika Tuhan memberikan jalannya, memberikan bimbingannya, ada dua hal yang dikatakan Musa yang terjadi ketika kita dibimbing oleh Tuhan. Yang pertama, kita akan semakin mengenal Tuhan. Musa minta Tuhan, Tuhan beritahukanlah aku jalanmu, sehingga aku bisa mengenal Engkau. Ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi itu butuh bimbingan loh. Bimbingannya apa? Firman Tuhan. Jangan minta yang aneh-aneh. Suara Tuhan. Tuhan suara audible ya. Jangan minta yang aneh-aneh. Tanda-tanda. Udah, Tuhan sudah kasih firman-Nya kok. Firman ini melebihi tanda. Tapi bukan berarti kita nggak boleh minta tanda ya. Minta tanda ini adalah wujud kita tuh lemah ya, berdosa, malas baca Alkitab, itu orang yang minta tanda ya. Saya malas baca Alkitab Tuhan, saya bingung, gini gitu, nggak mau tanya orang, fokus ke sendiri, mengurung diri di kamar, saya stres, nggak mau ke gereja, minta tanda. Tuhan bisa kasih tanda kepada orang yang seperti itu, yang malas-malasan baca Alkitab ya, bisa. Tapi orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu coba, minta tanda enggak? Para pengikut Kristus suka minta tanda enggak? Enggak. Para pengikut Kristus itu suka baca firman, berkumpul, bersekutu, berdoa. Nah itu para pengikut Kristus. Itu sudah kita lihat ya di Alkitab. Kemudian Musa berkata kepada Allah,
Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, wah dilanjutkan ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi memang sekarang Musa ketika mau menjalani tugasnya sebagai nabi di padang gurun, betul-betul bergantung pada bimbingan Tuhan. Dan Tuhan betul-betul bimbing, yaitu dengan lewat apa? Langit memberikan mana, ada awan, tiang api. Wah, itu bangsa yang betul-betul dibimbing Tuhan. Ketika tiang awan, tiang api itu bergerak, mereka bergerak. Ketika diam, mereka diam. Ini adalah bangsa yang dibimbing Tuhan di padang gurun. Ya, di padang gurun. Musa sangat mementingkan bimbingan Tuhan. Tanpa bimbingan Tuhan, untuk apa kita melakukan segala sesuatu? Itu Musa demikian ya. Untuk apa aku membimbing 2 juta bangsa Israel di padang gurun? Kalau tidak dapat bimbingan Tuhan sendiri. Untuk apa melakukan sesuatu hal yang besar? Untuk apa rela berkorban jika kita tidak dibimbing oleh Tuhan? Hidup akan percuma tanpa bimbingan Tuhan ya. Hidup kita itu akan percuma tanpa bimbingan Tuhan, kita tanpa visi Tuhan, dan juga hidup akan menjadi liar tanpa bimbingan Tuhan juga. Nah ini ya, konteks Musa meminta bimbingan ini sangat penting, karena Musa ingin penyertaan Tuhan di padang gurun yang penuh dengan ancaman, penuh dengan bahaya, penuh dengan orang-orang jahat juga ya, ingin merampok bangsa Israel. Maka seringkali di padang gurun kan terjadi peperangan bangsa Israel dengan bangsa Amori, Amalek, dan lain-lain. Nah itu banyak sekali ancaman. Tetapi kita lihat poinnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mereka di padang gurun, itu diminta Tuhan untuk apa? Untuk beribadah dan untuk masuk ke tanah Kanaan. Itu adalah dunia, itu adalah gambaran kita juga. Kita dipanggil dari perbudakan dosa ke dalam dunia yang adalah padang gurun. Banyak ancaman, banyak pandemi, banyak musuh-musuh orang-orang Kristen ya, banyak musuh-musuh Kristus. Untuk mencapai mana? Mencapai surga, tanah Kanaan itu. Butuh apa di dunia ini kita jalani hidup? Bimbingan Tuhan. Dunia ini kita bisa katakan itu seperti padang gurun dunia. Karena begitu banyak ancaman dosa. Tetapi kita lihat juga di dunia ini pun ada bimbingan Tuhan dalam bentuk apa? Sekarang tidak ada tiang awan, tiang api. Sekarang ada gereja. Gereja ini adalah kota benteng kita, perlindungan kita. Setiap orang yang ke gereja itu Tuhan berkati. Tuhan berikan bimbingannya, Tuhan berikan kekuatan. Maka sangat penting tadi kita baca Mazmur ya, kita renungkan Mazmur tersebut yang adalah kekuatan kota benteng kita, Tuhan itu kekuatan kota benteng kita. Kita dengarkan khotbah dari hamba Tuhan, meskipun hamba Tuhan juga manusia, bisa berdosa, bisa salah ngomong, bisa mungkin jadi tafsirannya nggak jelas ya, nggak jelas ngomong. Tapi kita berusaha terus serupa dengan Tuhan dan menuju bimbingan Tuhan sampai kita ke surga nanti. Itu yang pertama, soal visi yaitu bimbingan. Yang kedua adalah, visi adalah penglihatan untuk kita lakukan di masa depan itu apa. Penglihatan untuk apa yang harus kita lakukan. Jadi visi ini bicara soal vision, penglihatan. Tapi balik lagi, kita tidak di zaman perjanjian lama yang belum ada firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru di mana Tuhan sedang mendirikan gerejanya. Vision itu bukan soal kita dapat penglihatan atau mimpi. Ya, mimpi itu jadi misalkan mimpi apa kita tafsirkan Tuhan ingin apa kayak gitu ya. Padahal secara umum mimpi itu ya akibat kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu dalam alam bawah sadar kita memikirkan sesuatu sehingga ada cerita di otak kita pada waktu kita tidur. Ya, kalau mimpinya berdosa, kemungkinan besar sehari-hari kita berdosa juga. Kalau mimpinya baik ya, itu kemungkinan ya kita memang lagi jalani hal-hal baik. Tapi itu secara umum manusiawi ya. Tetapi visi itu seringkali dipikirkan orang, oh harus dapat mimpi, penglihatan, suara Tuhan. Itu tidak bisa kita samakan ya. Sekarang kita sudah ada visi yang lebih jelas. Kita bisa baca berulang-ulang.
Baca Alkitab itu Bapak Ibu sekalian bukan sekali kita baca ya. Meskipun kita ada grup membaca Alkitab, ya oke, itu baik sekali baca, oke. Tapi seringkali saya juga ketika sekali baca juga nggak ngerti, nggak mudeng ya. Apa sih yang saya baca? Bahkan saya usahakan Bapak Ibu sekalian membaca itu dengan buka suara supaya lebih fokus. Kadang-kadang buka suara pun nggak mudeng loh. Kita baca apa sih? Ngomong apa sih? Karena pikiran kita melayang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini visi terjelas yang sudah Tuhan buat sendiri. Ini adalah karya Roh Kudus, Alkitab. Ya, Alkitab, gereja Tuhan itu karya Roh Kudus juga. Maka kita perlu belajar melihat visi Tuhan berfokus pada Alkitab. Makanya di dalam teologi reform, di dalam tradisi reform kita ada sola scriptura. Ya, by scripture alone. Berdasarkan Alkitab saja itu cukup. Tuhan yang bilang cukup. Maka Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan bisa bekerja lewat mimpi, penglihatan, mujizat? Bisa. Kenapa tidak? Tapi di daerah-daerah yang tidak ada Alkitab. Ya, orang tidak bisa akses Alkitab. Tuhan Yesus ya udahlah. Mungkin Tuhan tuh jengkel juga ya. Nggak ada orang yang menginjili dia. Komunitas ini nggak ada internet, menolak Alkitab, mujizat aja. Tuhan memperkenalkan diri seperti Paulus ya ke Damaskus itu dengan sinar terang bisa saja, no problem. Tapi Tuhan menyatakan dengan Alkitab. Dan segala mujizat, segala visi, anggaplah yang di luar Alkitab itu harus sesuai dengan Alkitab. By scripture alone. Jadi penglihatan untuk apa yang harus kita lakukan itu kita lihat dalam perspektif Alkitab. Baru kita tahu kita harus lakukan apa. Bekerja, Alkitab perintahkan kita bekerja. Beribadah, Alkitab perintahkan kita beribadah. Menghormati orang tua, Alkitab perintahkan kita menghormati orang tua. Penglihatan ini bukan saja bicara mata jasmani, tetapi juga mata rohani. Ya, untuk bisa melakukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan itu kita perlu melihat biasanya secara jasmani, maka kita bisa dengan tepat berada di tempat yang kita inginkan. Dengan apa? Dengan mata. Mata ini adalah suatu kemampuan melihat ke depan, merencanakan ke depan apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya, gerak-gerik orang seperti apa, ada tanda-tandanya juga ya. Langit mendung, oh mau hujan. Kita tahu rencana untuk apa? Bawa payung. Nah, secara rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang penting ya. Bagaimana kita mengetahui untuk melakukan apa di dalam kerohanian kita minta visi dari Tuhan. Ketika seseorang diberikan visi dari Tuhan, dia tahu perlu mengerjakan apa. Ya. Ambil satu contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia melihat visi dari Tuhan, orang-orang yang pelayanan kepada anak itu, kenapa? Karena mereka melihat bahwa anak ini adalah masa depan gereja. Anak adalah masa depan kekristenan, maka ada orang-orang yang ingin terus mengajar firman Tuhan kepada anak-anak. Guru sekolah minggu misalnya. Atau ada hamba-hamba Tuhan yang sangat ingin melayani anak-anak buat panti asuhan. Ya, buat sekolah. Ini karena apa? Visi. Karena dia sungguh-sungguh melihat masa depan kekristenan itu ada di tangan anak-anak, pemuda, remaja. Siapa yang meneruskan kehidupan kekristenan kita kalau bukan anak-anak kita? Nah, anak sendiri atau anak orang lain. Ya, kita pun bisa berelasi ataupun mengabarkan Injil dan anak orang lain pun menjadi anak-anak Tuhan kayak gitu ya. Ya itu ya, karena ada visi kepada anak, ya masa depan gereja itu di anak, maka melakukan sesuatu pelayanan anak. Itu salah satu contoh. Yang paling mudah kita lihat adalah Pendeta Stephen Tong. Ya, Pendeta Stephen Tong itu adalah orang yang melihat visi Tuhan dari apa? Dari kondisi kekristenan. Ya, dari kondisi kekristenan, umur 50 tahun baru buat gereja. Berarti sebelum umur 50 tahun, Pak Tong ngapain? Ya pelayanan. Masuk sekolah teologi, jadi dosen di saat kurang lebih 25 tahun, terus pelayanan ke gereja-gereja, keliling semua gereja. Jadi Patong kan memang sudah banyak keliling, jadi orang ya mengenal Patong juga selama 25 tahun, baru
pelayanan di gereja. 50 tahun bayangin ya. Kenapa dia mendirikan gereja? Karena dia melihat sesuatu. Kekristenan ini mayoritas liberal. Dulu gereja-gereja di Indonesia itu Calvinis semua ya. Calvinis, Reform. Belanda kok yang menjajah Indonesia sehingga Indonesia banyak gereja. Tapi gereja yang Reform ini lama-lama menjadi liberal. Khotbah singkat aja 15 menit, 20 menit. Khotbah hal yang sederhana, ayo berbuat baik. Ya, bicara soal moralitas. Jangan berbuat jahat. Ya, sosial saja. Jangan membenci orang. Rajin bekerja, pangkal kaya, misalkan kayak gitu ya. Terus ini liberal. Yesus Kristus gak usah dikhotbahkan. Yesus Kristus itu nggak bangkit. Yesus itu nggak melakukan mujizat. Yesus nggak mengubah batu jadi mengubah apa? Air jadi anggur ya. Yesus nggak ubah itu. Yesus juga nggak melakukan mujizat memecah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak. Enggak. Itu omong kosong. Kisah Yunus, kisah Ayub itu nggak terjadi dalam sejarah. Itu liberal. Alkitab, nggak usah buka Alkitab. Tutup Alkitab. Nggak usah bawa Alkitab. Gereja apa itu? Mau melihat gereja seperti ini, nggak bener ya. Harus lakuin apa? Satu sisi, gereja yang lain pakai Alkitab. Yuk, buka Alkitab, baca ayat. Ya, pokoknya cari-cari ayat yang berkat. Orang benar pasti diberkati. Orang yang miskin itu pasti ada dosa. Kita harus makmur, kita harus kaya. Anak raja kok miskin? Oh, ini teologi apa? Karismatik yang liar, teologi kemakmuran. Ketika gereja ada liberal dan juga kemakmuran, menghimpit gereja, gereja mau jadi apa? Coba bayangin kalau tidak ada gereja reform injili, rata-rata semua gereja itu menjadi liberal ataupun jadi karismatik yang liar. Atau menjadi gereja yang bingung, ya, jadi suam-suam kuku. Menginjili sedikit-sedikit. Ya, mau membahas Alkitab, nggak usah bahas Alkitab. Capek memang. Baca Alkitab capek. Makanya ada hamba Tuhan ya. Jelasin Alkitab. Jadi hamba Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu karena kita memang tugasnya untuk menjelaskan Alkitab. Itu ya. Kenapa akhirnya ada reform? Karena kita fokus ke kitab suci. Kenapa Injili? Karena kita mau mengabarkan Injil yang sejati, bukan Injil kemakmuran. Itulah kenapa akhirnya mau tidak mau, di umur setengah baya 50 tahun, dirikan satu gereja. Banyak orang bilang, gereja itu udah banyak, ngapain sih didirikan gereja-gereja lain? Jawabannya apa? Visi Tuhan. Apa yang dilihat satu orang tidak dilihat oleh orang lain. Maka dirikan gereja. Maka Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa ketika kita melihat sesuatu yang ada di depan, itu bicara soal apa kebutuhan zaman. Kita bisa belajar melihat apa kebutuhan GRI Yogyakarta. Pasti kita lakukan sesuatu. Kalau kita cuek, nggak peduli keluarga saya butuh apa. Yang sesuai Alkitab ya. Kita pikir keluarga saya butuh uang. Semua orang butuh uang, nggak perlu dipikirin itu. Semua orang pasti tahu butuh uang. Tapi keluarga kita ini butuh apa? Persekutuan kah? Ya, butuh relasi yang lebih dekat kah? Coba, gimana caranya supaya relasi anak dan orang tua lebih dekat? Pasti kita lakukan. Nah, itu visi dari Tuhan. Ya, visi dari Tuhan ketika kita bisa melihat sesuatu di depan, ketika kita menyadari kebutuhan yang kita lihat sehari-hari. Keluarga kita butuh apa? Gereja ini butuh apa? Zaman ini butuh apa? Para pemuda butuh apa yang sesuai dengan Alkitab? Kadang-kadang orang juga tidak menyadari kebutuhan yang sebenarnya apa? Kebutuhan rohani itu ya. Kebutuhan jasmani kita sadari. Setiap hari kita butuh jasmani. Makan, minum, bahkan kulineran ya. Tapi kebutuhan rohani itu sulit. Ya, sulit untuk kita sadar juga. Nah, kita yang tahu, kita yang ditanamkan visi oleh Tuhan, kita bisa tahu orang ini butuh apa secara rohani loh ya. Supaya dia semakin dekat dengan Kristus, kita coba lakukan sesuatu. Gereja butuh apa? Kita lakukan sesuatu. GRI dibutuhkan, maka Patong mendirikan gereja yang ketat, yang tanpa kompromi, yang terus memberitakan firman. Dunia dan kekristenan membutuhkan teologi yang ketat,
teologi reform yang kembali ke Alkitab, ya pengetahuan yang sistematik, dan juga seluruh hal-hal yang bermutu yang terbaik, itu harus dikerjakan oleh orang Kristen. Ya, seharusnya ya. Jangan sampai kebudayaan yang terbaik, musik-musik yang terbaik dikerjakan oleh orang bukan Kristen, sayang sekali ya. Mereka menggunakan wahyu umum dari Tuhan. Kita kan wahyu khusus. Kita dapat dua visi, wahyu khusus, Yesus Kristus dan Alkitab, dan juga alam. Alam, sejarah, dan hati nurani kita peroleh. Itu wahyu umum ya. Kita ingat lagi pelajaran katekisasi ya. Wahyu khusus tuh Yesus dan Alkitab kita miliki. Wahyu umum itu alam, sejarah, hati nurani. Orang di luar Kristus memiliki sejarah, alam, hati nurani yang dia kembangkan bisa memberikan yang terbaik untuk kemasyarakatan. Kita tambahannya dua lagi, Yesus dan Alkitab. Seharusnya kan lebih baik. Tapi bukan berarti kita menghakimi orang ya. Karena ada orang Kristen perfeksionisme, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku bisa baca Alkitab berkali-kali, kamu itu kan sombong ya, itu kan menghakimi ya. Aku bisa datang ibadah tiap minggu, 1 tahun 52 minggu aku pasti datang. Kamu itu namanya perfeksionisme, tidak mengerti kelemahan orang, tidak mendorong orang, tapi malah menghina. Yesus tidak seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita tidak menuntut diri. Maksud saya adalah kita harus menuntut diri untuk lebih baik lagi. Yang diperlukan jemaat apa? Nah itu harus kita pikirkan ya. Hamba Tuhan, pengurus, pikirkan jemaat Tuhan itu butuh apa sih? Ya kira-kira. Mungkin jemaat itu sendiri nggak sadar dia butuh itu ya. Tapi kita lakukan. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara kita butuh firman. Kita butuh persekutuan doa. Maka ada itu. Kita sediakan gereja. Bayangin kalau gereja tidak ada persekutuan doa itu mau jadi gereja apa ya? Bayangin kalau gereja tidak ada pemahaman Alkitab juga, itu kurang mengajar firman Tuhan kepada jemaat. Itu yang kedua, penglihatan untuk apa yang seharusnya kita lakukan. Kita bisa melihat kebutuhan, ya, kebutuhan masyarakat, kebutuhan rohani, kita lakukan. Itu definisi kedua dari visi. Yang ketiga, yang terakhir adalah visi itu adalah wahyu juga ya. Wahyu atau penyingkapan. Bahasa Indonesia sudah jelaskan bahwa bila tidak ada wahyu atau penyingkapan, pemberitahuan informasi, maka kita itu liar. Penyingkapan itu apa? Wahyu itu apa? Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Wahyu adalah kitab yang paling jelas seharusnya. Tapi itu di konteks zaman penulisannya. Itu orang jelas sekali. Oh ini maksudnya ini, simbolnya ini. Penuh dengan simbol kan ya. Memang di konteks zaman sekarang kita nggak ngerti. Itu kitab paling tidak berwahyu itu kitab Wahyu kita anggap sekarang. Mana penyingkapannya? Mana informasinya? Nggak jelas. Maka hamba-hamba Tuhan kasih usulan kan kalau kita mau baca Alkitab, jangan perjanjian lama, jangan kitab Wahyu dulu ya. Tapi kitab Injil dulu. Kitab Yohanes, Markus, Matius, Lukas itu paling berwahyu, itu ya. Kita anggap paling berwahyu. Tapi kitab Wahyu ini paling tidak berwahyu, paling tidak berinformasi gitu ya. Tapi sebenarnya wahyu itu adalah penyingkapan yang diberitahukan dengan gamblang, dengan jelas oleh pribadi yang mengetahui informasi tersebut. Maka biasanya contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita berwahyu itu adalah kita menyingkapkan informasi kita. Ulang tahun kita itu kita hanya kita yang tahu. Ketika kita kasih tahu ulang tahun kita kapan, itu namanya memberikan wahyu. Informasi yang hanya dimiliki pribadi tersebut, kita berikan kepada orang lain. Maka relasi wahyu yang paling dekat itu seharusnya adalah relasi suami istri. Saling menyingkapkan informasi, saling terbuka, itu penting ya. Suami istri itu terbuka, memang ya tidak mungkin sepenuhnya kita kasih tahu. Kita kan masing-masing ada jalan hidup masing-masing ya. Tapi kita mau terbuka untuk pembangunan relasi yang serupa dengan Yesus Kristus. Yaitu relasi paling intim, istimewa, tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun itu suami dan istri. Tapi mereka yang belajar untuk berwahyu demikian. Nah demikian juga Tuhan ketika berrelasi dengan kita itu juga sebagai seperti mempelai pria kan. Yesus Kristus itu dan gereja adalah mempelai wanita. Allah itu berwahyu.
Kita pun harus, ya itu tadi saya katakan ya, curhat ke Tuhan. Apa yang kita omongkan. Tuhan tahu, tahu. Tapi yang membedakan adalah kita ngomong ke Tuhan. Nah itu kita menyingkapkan informasi, Tuhan menyingkapkan informasinya kepada kita lewat apa? Lewat Alkitab. Alkitab yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ini adalah firman dan maksud Allah yang dikomunikasikan oleh Allah sendiri, yaitu melalui wahyu. Seorang teolog mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, where revelation is withdrawn from a church, the people perish in ignorance and delusion. Ketika visi atau wahyu ya, wahyu diambil dari gereja, kita nggak bahas Alkitab lagi, maka orang-orang dalam gereja itu akan binasa dalam ketidaktahuan dan juga dalam delusi. Kita nggak tahu mana yang fakta, mana yang bukan fakta. Kita akan terhilang, itu delusi. Kita bingung. Ya, kita bingung ini tuh realita atau bukan. Maka ketika kita bahas Alkitab, seharusnya pikiran kita semakin cerah, semakin mengerti, oh ini benar, oh ini salah, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan. Itu namanya gereja yang berwahyu. Sangat penting ya wahyu Tuhan ini. Hukum Taurat Musa, hukum kasih Yesus Kristus. Ini Alkitab yang Tuhan berikan pada kita. Nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal 6 ayat 20-23. Kitab Amsal juga adalah kitab yang sungguh-sungguh menekankan tentang firman atau wahyu yang Tuhan berikan. Kita baca bersama-sama Amsal 6 ayat 20-23. Memang ini nasihat kepada anak-anak supaya tidak berzinah ya, kepada pria terutama supaya tidak suka perempuan yang menggoda dan supaya tidak berzina. Ini makanya dinasihati oleh orang tua atau oleh orang bijak. Tetapi nasihat ini pun ya, ini adalah bicara soal wahyu Tuhan atau firman Tuhan ini pun itu berlaku untuk kita semua. Mari kita baca bersama-sama Amsal 6 ya ayat 20-23 bersama-sama 2-3. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Wah, kitab Amsal ini sangat menekankan bimbingan atau visi atau juga wahyu. Ya, wahyu yang sesuai Alkitab tentunya ya. Ajaran ayah, ajaran ibu yang sesuai Alkitab itu tambatkanlah dalam hati sampai perintah itu hafal, tidak kelihatan. Dan kalau perlu kita kalungkan pada leher yang kelihatan. Kita lakukan jelas-jelas bisa terlihat. Itu perintah dan ajaran orang tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah dan ajaran orang tua dari papa kita itu apa? Yang baik, yang sesuai firman Tuhan apa? Itu kita pegang baik-baik. Ya, itu kita pegang baik-baik. Dari ibu kita, dari mama kita apa yang baik? Itu perlu kita kalungkan di leher kita. Kita pakai. Itu menjadi ciri khas kita. Ya kan? Karena nasihat itu beda-beda semua. Ada orang yang memegang nasihat itu berbeda-beda. Kalau saya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, memegang nasihat, waktu yang ingat adalah waktu menjadi hamba Tuhan, ya, mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, memilih sekolah Alkitab, karena banyak pilihan ya, sekolah Alkitab itu banyak pilihan sekali, dan saya waktu itu bebas, mau dimanapun, oke. Tetapi akhirnya ada orang tua mengarahkan, ayo di sini. Kemudian ada hamba Tuhan mengarahkan, ayo di sana. Dua-duanya mengarahkan dengan berbeda. Nah, kemudian saya berpikir, saya melakukan. Dan akhirnya ketika saya memutuskan suatu hal, ya menjadi hamba Tuhan, masuk sekolah Alkitab, nasihat orang tua saya adalah, jika itu memang kehendakmu, keinginanmu, ya nggak apa-apa, tapi bertanggung jawab atas seluruh keputusan kamu. Jadi tanggung jawab, bicara soal tanggung jawab. Ini kan benar kan? Tanggung jawab. Kamu sudah putuskan sesuatu, tanggunglah kesulitan-kesulitan yang ada,
jalanilah dengan bertanggung jawab, dengan terus bertanggung jawab ya, dengan terus sungguh-sungguh dengan baik. Yang saya ingin tekankan adalah ayat 23. Amsal 6 ayat 23 dikatakan bahwa karena perintah itu pelita, ya, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Wahyu atau firman Tuhan itu menolong kita melihat lebih jelas karena firman itu pelita, lampu, terang. Kita harus melakukan apa itu dipimpin oleh firman Tuhan. Kalau dunia ini gelap, ya, kalau ruangan ini gelap, kita mau lakukan sesuatu pun salah-salah, jatuh-jatuh, nggak jelas. Kualitas melakukan sesuatunya itu rendah karena gelap. Tetapi ketika terang, oh kita tahu taruh benda di mana, berjalan di mana, dan lain-lain, berdiri di mana. Nah inilah pelita ya, atau firman Tuhan itu pelita. Pelita itu adalah firman. Firman itu adalah pelita ya. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pelita itu membawa kita untuk melihat lebih jelas. Jadi ini 3 definisi visi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, visi adalah bimbingan. Kedua, visi adalah penglihatan untuk apa yang harus kita lakukan dengan lebih jelas di masa depan. Dan yang ketiga, visi adalah wahyu. Dan terakhir, kalimat kedua dari Amsal 29 ayat 18 adalah berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti visi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah kita lakukan visi Tuhan? Dan di sini, kitab Amsal ini, ayat ini menjelaskan bahwa wahyu atau visi atau bimbingan Tuhan itu sangat dekat dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini adalah firman Tuhan tentu ya. Dan kebalikannya dari orang yang mendapatkan visi atau wahyu ini, orang yang menjalankan hukum itu akan berbahagia. Ini adalah antitesis dari kekacauan atau keliaran, yaitu kita berbahagia. Orang yang hidupnya kacau tidak bahagia. Orang yang liar itu tidak mungkin bahagia. Tetapi orang yang taat pada hukum, hati-hati, ikuti semua restraint itu, batasan-batasan itu diikuti. Ya, di dalam batasan masyarakat, gereja, keluarga, ada aturan-aturan, coba dihormati. Orang itu akan berbahagia. Ya, berbahagia. Nah ini pun yang perlu kita usahakan ya. Kalau kita ibadah itu harus sukacita, karena Tuhan pun sukacita. Ini yang perlu kita latih dalam emosi kita, happy, ya bersyukur, puas. Karena kita sudah menjalankan sesuatu yang benar dan baik. Jangan kebalikannya. Melakukan dosa, puas, senang, bebas. Begitu taat ibadah kepada Tuhan sedih, menyangkal diri, ya berkeluh kesah. Salah ya, kebalikan. Marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kebahagiaan, kelegaan. Nah, ini harus kita latih. Setiap kita bisa taat firman Tuhan, kita berbahagia. Ketika kita bisa taat firman Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, berdusta, jangan iri hati. Itu harus berbahagia. Sukacita, ikut PA. Jangan ikut PA jadi nggak bahagia ya. Malas. Disuruh-suruh orang tua misalkan. Ya. Disuruh-suruh pasangan, ayo ikut PA, berdoa, bersekutu. Malas. Ya, emosi malah marah ya, malah marah. Apa sih maksa-maksa orang? Kita punya kehendak bebas, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi enggak, itu bahagia, benar-benar bahagia. Kenapa? Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kelimpahan hidup kepada setiap orang yang taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan ini membawa berkat. Berkat itu tidak selalu jasmani, materi, tetapi juga rohani, dan mungkin hal-hal yang tidak kita alami itu pun kita harus menjadi berkat untuk kita semua. Hal-hal buruk yang tidak kita alami, yang terhindar dari hidup kita, itu alasan kita berbahagia. Mari kita sama-sama taat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam menjalani tahun ini, bagaimana supaya kita hidup tidak liar,
Bagaimana supaya kita hidup bahagia, sukacita? Salah satu hal yang membuat kita bisa hidup teratur, hidup bahagia adalah dengan taat. Taat sungguh-sungguh, firman Tuhan. Orang yang taat kepada hukum Tuhan, dia adalah orang yang hidupnya teratur. Bukan berarti teratur ini tidak boleh ada intervensi, ya. Itu namanya kedinamisan. Tetapi bukan berarti orang yang di dalam Tuhan itu juga dia nggak bisa berkreasi atau keluar dari jalan-jalan yang mungkin sudah kaku atau menjadi rutinitas. Tidak. Kita bisa terus, misalkan kayak gini. Dalam 1 tahun, bisa saja kita hidup tidak teratur, yaitu ketika kita menjalani pelayanan KKR regional. Misalnya ya. KKR regional itu ke daerah-daerah, misalkan 3 hari, kita pelayanan misalkan di daerah Sleman, Bantul, ya, atau Kulon Progo, atau sanalah yang atas sana ya, atau mana, saya nggak tahu juga ya. 3 hari pelayanan sana itu kan hidup kita jadi tidak teratur, tapi kita melayani Tuhan, karena visi dari Tuhan. Tetapi pada umumnya, Tuhan itu suka keteraturan. Nah, bagaimana supaya kita hidup teratur, gereja menjadi gereja yang teratur? Visi Tuhan. Visi Tuhan, wahyu Tuhan, membuat kita hidup teratur. Teratur berarti apa? Terencana. Ya, ada rencana, ada jam yang pasti, ada jadwal yang baik. Nah, itu teratur. Itu membuat kita menjadi bahagia juga, bersukacita, karena kita taat hukum Allah. Jadi ini ya, supaya kita tidak kacau, tidak liar, dan juga supaya kita tidak menjadi orang yang penuh kesedihan, yang menyedihkan, kita perlu taat kepada hukum Tuhan, dan juga kita perlu visi dari Tuhan. Charles Spurgeon, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengatakan bahwa sebagian orang yang suci, yang penuh dengan visi Tuhan, yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, waktu dia mau mati di ranjangnya, dia mengungkapkan suatu kerinduan yang terdalam bahwa yang paling baik itu memang bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sebagian orang besar, orang yang mengerti tentang visi Tuhan dan orang yang mengerti hukum Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka mengatakan bahwa punya harapan terdalam, punya pandangan yang begitu baik, harapan terindah, memang bersama Yesus Kristus itu adalah yang terbaik. Bersama Yesus Kristus itu lebih baik dibandingkan dengan hal-hal baik apapun. Itu bersama dengan Yesus Kristus. Ketika orang-orang yang siap menerima kematian, ya sakitnya berangsur-angsur, tapi dia takut akan Tuhan, dia juga penuh dengan visi Tuhan, dia katakan memang mati itu lebih baik. Mati itu adalah keuntungan. Hidup adalah untuk Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu Yesus Kristus. Kita perlu bersama dengan Yesus Kristus. Itu yang terbaik dalam hidup kita. Dan ketika kita bersama dengan Yesus Kristus, kita akan memiliki visi Tuhan, dan kekuatan dari Yesus Kristus pun yang sudah memberikan teladan kepada kita untuk taat firman Tuhan, itu yang membuat kita juga bisa taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang penting memandang kepada Yesus, mengikuti teladannya, bersama-sama dia menjalani tahun 2022 ini. Di tahun 2022 ini, marilah kita bertekad, Bapak Ibu Saudara sekalian, sederhana saja, yaitu untuk taat kepada hukum-hukum Allah. Kita minta visi Tuhan, kita minta bimbingan Tuhan, kita minta perspektif Tuhan, melihat dengan cara pandang Tuhan, supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan juga kita minta wahyu Tuhan, firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan ini, kita minta supaya kita bisa terus membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh sungguh-sungguh mengerti visi Tuhan, dan juga terus taat kepada Tuhan, maka gereja juga akan menjadi gereja yang berbahagia, gereja yang diberkati, gereja yang disertai oleh Tuhan. Kuncinya apa? Mari taat. Mari minta visi Tuhan. Mari ikut visi Tuhan. Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan memberikan penglihatan yang tajam tentang kehendak Tuhan dan kehendak dari Allah sendiri ya.
dan terus memberikan firman-Nya untuk menuntun setiap kehidupan kita. Salah satu kutipan dari Bapak misionaris modern Kristen, yaitu William Carey, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini begitu indah ya. Dia mengatakan bahwa expect great things from the Lord, from God, dan attempt great things for God. Coba kita harapkan yang terbesar, teragung dari Tuhan itu apa? Tuhan harapkan hidup kita apa, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun ini? Sudah ada bayangan mungkin ya? Sudah ada bayangan tahun ini yang kuliah mungkin akan lulus, wisuda. Ya, bukan hanya itu, kita berharap Tuhan yang terbesar itu apa? Ketika wisuda bagaimana ke depannya, bekerja di mana. Tapi itu hanya secara hal umum. Tetapi kita pikirkan dalam konteks gereja, Tuhan ingin apa kita di gereja? Tuhan ingin pelayanan apa dari kita di gereja? Itu konteks gereja ya. Lalu kita attempt, kerjakan, usahakan hal-hal besar untuk Tuhan. Siapa tahu di antara kita ya bisa menjadi hamba Tuhan. Who knows? Ada nasihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya sangat setuju. Seharusnya orang-orang Kristen itu sebelum memikirkan panggilan-panggilan yang lain, panggilan menjadi pebisnis, pedagang, ataupun karyawan kantor, ataupun seniman, pikirkan yang pertama-tama, Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan nggak? Ya, menjadi pendeta atau vikaris nggak? Kalau Tuhan tidak panggil, ya udah bersyukur. Kalau Tuhan panggil, kenapa tidak? Kalau memang Tuhan panggil. Nah, perlu apa supaya tahu? Visi Tuhan. Minta bimbingan Tuhan, minta anugerah penglihatan dari perspektif Tuhan. Ya, ini adalah suatu nasihat yang baik sekali untuk kita semua. Anak-anak diajarin, ayo pikirkan firman Tuhan. Kamu dipanggil nggak jadi hamba Tuhan? Biasanya anak-anak paling gampang ya. Siapa yang mau jadi pendeta? Langsung angkat tangan ya. Oh, ini bagus ya. Anak-anak loh ya, mau menjadi hamba Tuhan. Ada teman-teman STT juga yang baru berumur 40, 50 tahun bahkan ya, yang sudah berumur demikian menjadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan panggil, kenapa tidak? Musa aja umur 80 tahun kok. Ya, kenapa tidak? Mari kita sama-sama gumulkan ya, apa yang kita bisa harapkan dari Tuhan. Tuhan kasih harapan apa ke saya, dan saya bisa berharap apa dari Tuhan. Ya, berharap apa dari Tuhan? Berusaha apa yang besar untuk Tuhan? Dan juga kita bisa minta ya perspektif Tuhan, mata Tuhan, vision ya. Ya, eye of God. Mata Tuhan itu perlu kita minta supaya kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Pasti tenang kok hidup kita ya. Pasti nggak penuh kekhawatiran. Pasti udahlah nyaman jalani hidup. Nah, namanya melihat dari perspektif surga, melihat dari bijaksana Tuhan. Tuhan nggak pernah khawatir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan nggak pernah kaget. Tuhan nggak pernah merasa semua itu di luar kendali. Ya, bukan berarti kita jadi seperti Tuhan, bukan. Tapi kita merasakan kontrol Tuhan. Merasakan ketenangan damai sejahtera dari Tuhan. Merasakan pemeliharaan Tuhan. Itu ketika kita bisa memiliki visi dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan kami boleh merenungkan satu ayat. Bagaimana jikalau orang-orang ataupun setiap kami tidak menerima wahyu Tuhan, tidak menerima visi Tuhan, tidak menerima bimbingan Tuhan, tidak melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan, kami akan menjadi orang Kristen yang liar. Kami akan menjadi orang Kristen yang pemberontak, melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa menjalani kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Ampuni jika di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, seringkali kami mencari bimbingan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali kami mencari segala hal-hal baik di luar Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, Tuhan pimpin kami, pelihara hidup kami Tuhan di tahun ini, dan kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, sehingga kami diberkati Tuhan, dan juga sehingga kami boleh memperoleh sukacita dari Tuhan.
Sertailah hidup kami Tuhan, berkatilah gereja ini. Gereja Tuhan ini kiranya Tuhan yang boleh memimpin. Kiranya Tuhan juga menyatakan visi Tuhan untuk apa yang harusnya kami lakukan sebagai gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.